Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Tak lupa pula salawat berangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, baginda Rasulullah SAW, dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ahmad Zulfikar Siregar SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya Ardila Putri dengan NIM 2113462074. Dan saya Elia Septina Snulingga dengan NIM 2134620079. Di sini kami akan menjelaskan tentang hubungan antara etika dan akidah dalam Islam dan menerapkan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan untuk membentuk kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak dalam bahasa Arab jamak dari bentuk mufradatnya adalah khulukun, yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, dan tabiat. Sedangkan menurut istilah adalah pengetahuan yang menjelaskan tentang baik dan buruk atau benar dan salahnya, mengatur pergaulan manusia, dan juga menentukan tujuan akhir dari usaha dan pekerjaannya. Pada dasarnya, akhlak melekat dalam diri seseorang, bersatu dengan perilaku dan perbuatan. Jika perilaku yang melekat itu perilaku yang buruk, maka disebut dengan akhlak yang buruk atau akhlak mazmumah. Sebaliknya, jika yang melekat itu perilaku yang baik, maka disebut dengan akhlak mahmudah atau akhlak yang baik. Selain akhlak, digunakan pula istilah etika dan moral. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu etes yang berarti adat. Etika adalah ilmu yang menyelidiki tentang baik dan buruk dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh yang diketahui oleh akal pikiran. Sedangkan moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores yang berarti kebiasaan. Persamaan antara akhlak dan etika adalah keduanya sama-sama membahas masalah tentang baik dan buruknya tingkah laku manusia. Sedangkan perbedaannya terletak pada dasarnya sebagai cabang filsafat. Etika bertitik tolak dari pikiran manusia, sedangkan akhlak berdasarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Akhlak tidak terlepas dari akidah dan syariah. Oleh karena itu, akhlak merupakan pola tingkah laku yang mengakumulasikan aspek keyakinan dan ketaatan sehingga tergambarkan dalam perilaku yang baik. Tampak jelas bahwa akhlak itu memiliki dua sasaran. Sasaran pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sasaran kedua, akhlak dengan sesama makhluk. Oleh karena itu, tidak benar kalau masalah akhlak hanya dikaitkan dengan masalah hubungan antara manusia saja. Atas dasar itu, maka benar akar akhlak adalah akidah dan pohonnya adalah syariah. Akhlak itu sudah menjadi buahnya. Buah itu akan rusak jika pohonnya rusak. Pohonnya juga akan rusak jika akarnya rusak. Oleh karena itu, akar, pohon, buah harus dipelihara dengan baik. Etika dan akidah saat bercanda atau bergurau. Tidaklah diragukan bahwa gurauan itu bisa membuat rasa senang, gembira, dan bahagia untuk mengusir kebosanan dan rasa capek. Orang boleh membuat senang dalam bertemu orang dengan sedikit gurauan ringan, asalkan tidak banyak atau tidak memperbanyak tertawa atau gurauan. Gurauan boleh saja dilakukan tetapi harus sesuai dengan takarannya. Tidak semua bisa dijadikan gurauan, seperti contohnya bergurau tentang agama. Etika dan akidah saat bergaul dengan orang lain. Islam merupakan salah satu agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam ajaran Islam, terdapat adab dalam bergaul, tidak hanya kepada sesama muslim. Kita pun harus berperilaku baik terhadap sesama orang. Nah, berikut ini ada beberapa adab dalam bergaul dengan teman sebaya. Yang pertama, mengucapkan salam. Yang kedua, mencintai teman karena Allah, dan lain-lain. Etika dan akidah saat bertamu. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk menjalani kehidupan di dunia.
Untuk itu, diperlukan hubungan yang baik antar sesama manusia dengan jalan silaturahmi. Silaturahmi adalah salah satu bentuk hubungan antara sesama manusia yang disebut juga dengan istilah hablum minan nas. Bentuk kegiatan silaturahmi yang sering dilakukan ada bertamu dari rumah ke rumah untuk menyambung tali persaudaraan antar seiman dan sekeyakinan. Sebagai umat yang beragama, sudah sepatutnya menjaga kesopanan atau etika saat bertamu, agar dapat pada saat bertamu tidak memalukan diri sendiri dan menimbulkan rasa yang kurang nyaman bagi orang yang menerima tamu. Etika dan akidah saat di jalan. Dalam Islam banyak etika yang diajarkan kepada kita dari sejak awal dilahirkan, dan salah satunya adalah ketika kita saat di jalan. Perlu kita ketahui, saat kita berjalan itu juga ada tata cara atau etikanya, seperti contohnya menyapa orang saat berselisihan di jalan, menundukkan pandangan, dan masih banyak lagi. Etika dan akidah saat menjenguk orang sakit. Ketika kita membusuk orang sakit, terdapat adab atau akhlak yang harus dijalankan oleh penjenguk. Kita harus melihat waktu kita saat menjenguk orang sakit. Apakah waktu itu tepat masanya untuk kita menjenguk orang sakit? Dan kita juga saat menjenguk, kita harus mempersingkat waktu membusuk, karena mungkin orang sakit itu butuh istirahat yang cukup, jadi kita singkatkan saja saat kita membusuk orang sakit. Selanjutnya saya akan membahas nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk kepribadian dalam kehidupan sehari-hari. A. Penerapan nilai ketuhanan yang Maha Esa. 1. Mempercayai keberadaan Tuhan. Pada dasarnya, keyakinan akan keberadaan Allah Ta'ala merupakan hal yang bersifat naluri atau fitrah. Seorang tidak perlu berpikir atau belajar untuk menunjukkan keberadaan Allah Ta'ala. 2. Saling menghormati antar umat beragama. Toleransi beragama yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain, seperti tidak memaksakan orang lain untuk mengikut agama kita. 3. Memiliki sikap toleransi bagi umat beragama. Sikap toleransi sangatlah penting sebagai alat pemersatu bangsa. Tanpa adanya toleransi, kehidupan yang penuh dengan kemajemukan dan perbedaan ini tidak akan pernah bersatu. B. Penyimpangan nilai ketuhanan yang Maha Esa. 1. Gerakan radikal kelompok yang mengatasnamakan agama. Radikalisme dasarnya merupakan paham atau aliran yang bertujuan mengadakan perubahan atau pembaruan secara drastis dan revolusioner dalam bidang sosial dan politik. 2. Merusakan tempat-tempat ibadah. Merusak tempat ibadah itu dilarang karena 3 hal. 1. Aturan agama melarang. 2. Aturan negara melarang. 3. Akal dan hati yang jernih juga tidak dapat menerimanya. 3. Munculnya aliran-aliran sesat. Aliran sesat tentu bukan aliran yang berdasarkan dalam ajaran Islam dan prinsip-prinsip dasar Islam. Berikut adalah ciri-ciri tanda suatu aliran dapat mengarah pada kesesatan. 1. Pemahaman terhadap rukun iman. 2. Pemahaman terhadap rukun Islam. 3. Tidak bersumber dari ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah. 4. Menjatuhkan dan merusak agama. 5. Diajarkan tanpa pendasaran yang kuat. 4. Fanatisme yang bersifat anarki. Fanatik merupakan salah satu perilaku yang harus dihindari oleh Muslim. 5. Perilaku yang menyimpang dari ajaran Islam. Penyimpangan pengetahuan tentang agama Islam. 1. Penyimpangan sholat. 2. Penyimpangan puasa. 3. Penyimpangan zakat. 4. Penyimpangan busana Islam. 5. Penyimpangan melakukan kemaksiatan. C. Solusi rasisme yang menyimpang dari agama. Solusi dalam mengatasi kasus rasisme antara lain: 1. Larangan mengolok-olok suatu kaum. 2. Menanamkan konsep tauhid dalam diri kaitannya dengan hablum minallah dan hablum minan nas. 3. Menerapkan konsep satu keluarga. 4. Menganggap perbedaan sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga. 5. Menanamkan dalam diri bahwa setiap manusia terlahir dalam keadaan mulia. 6. Dalam Islam sebagai rahmatan lil alamin yang mengayomi semua etnis dan suku.
Baiklah, sekian yang dapat kami jelaskan. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.